Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Budi. Budi akan menemani teman-teman semua untuk belajar di kelas 5, tema 4, subtema 1, dan di pembelajaran 6. Sudah siap teman-teman semuanya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Tentunya agar diberikan kelancaran selama belajar dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dengan khusyuk ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab di sekolah, pantun berdasarkan isinya, dan juga tangga nada mayor relatif. 3 materi pokok ini akan kita bahas satu persatu. Simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Tonton sampai selesai agar kalian tentunya jadi lebih pintar dan cerdas. Oke, kita mulai dengan Dayu, Lani, dan Udin melaksanakan tugas piket kelas. Piket kelas bertujuan supaya tempat belajar menjadi bersih dan terjaga kesehatannya. Dengan tempat bersih, belajar pun menjadi nyaman. Dayu dan teman-teman bekerja sama dengan baik. Dayu menyapu lantai, Lani membersihkan meja dengan kemoceng, dan Udin menghapus tulisan di papan tulis. Mereka datang lebih awal sehingga kelas sudah bersih sebelum bel tanda masuk berbunyi. Mereka menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Ayo, teman-teman pasti sudah kangen piket di kelas masing-masing, bukan? Sudah berapa bulan lamanya kita tidak melaksanakan tugas piket. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan rutinitas kita di sekolah. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga sekolah. Yuk, kita isi bersama-sama bentuk tanggung jawab dan pelaksanaan tanggung jawabnya tentunya sebagai warga sekolah di sekolah. Yang pertama, bentuk tanggung jawab kebersihan. Pelaksanaannya piket kebersihan kelas. Bentuk tanggung jawab yang kedua, hasil belajar. Pelaksanaan tanggung jawabnya, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bentuk tanggung jawab ketertiban kelas. Pelaksanaan tanggung jawabnya, kita tidak boleh membuat kegaduhan di dalam kelas. Bentuk tanggung jawab yang keempat adalah keamanan. Pelaksanaan tanggung jawabnya, kita harus ikut serta menjaga keamanan sekolah. Nah, itu tadi contoh 4 bentuk tanggung jawab disertai dengan pelaksanaannya di sekolah. Ayo, kita belajar mempunyai tanggung jawab sebagai warga sekolah. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar jenis pantun atau penggolongan pantun berdasarkan isinya. Yang pertama ada pantun jenaka. Yang kedua ada pantun nasihat. Yang ketiga pantun teka-teki. Dan yang keempat adalah pantun kiasan. Nah, kita akan bahas satu persatu dimulai dari pantun jenaka. Apa itu pantun jenaka? Pantun jenaka adalah pantun yang berisi tentang candaan lucu yang dapat membuat orang tertawa. Berikut contoh pantun jenaka. Pergi ke toko mainan anak. Pemilik toko namanya Andi. Dari mana bau tak enak?
ternyata kamu belum mandi. Nah, ini adalah contoh pantun jenaka. Yang tertuliskan berwarna hitam adalah sampiran, dan yang berwarna biru atau baris ketiga dan empat itu adalah isi. Nah, kita juga akan belajar tentang makna dari pantun jenaka tersebut. Makna pantunnya, sindiran karena ada bau yang tidak enak yang ternyata disebabkan oleh teman yang belum mandi. Ayo, siapa yang ketika menonton video ini belum mandi? Ayo, mandi dulu. Pantun berikutnya adalah pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi anjuran atau ajaran yang baik bagi banyak orang. Ini contoh pantun nasihat. Dengarkan ya teman-teman. Kancil ngumpet tidak terlihat. Pak Tani marah melempar mangga. Agar tubuh kuat dan sehat, rajin-rajinlah berolahraga. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan empat atau yang berwarna biru adalah isi. Perhatikan isi dari pantun tersebut. Agar tubuh kuat dan sehat, rajin-rajinlah berolahraga. Nah, pada isi pantun terdapat nasihat supaya kita agar rajin berolahraga, agar tubuh kita menjadi lebih kuat dan sehat. Sama dengan makna pantunnya. Apa itu? Kita harus rajin berolahraga agar mempunyai tubuh yang kuat dan sehat. Sudahkah teman-teman berolahraga hari ini? Kita lanjutkan pantun berikutnya adalah pantun teka-teki. Apa ya pantun teka-teki itu? Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki dan biasanya digunakan untuk berbalas pantun. Isinya lebih kepada tebak-tebakan teman-teman. Ini asik sekali loh kalau dijadikan sebuah permainan balas pantun. Yuk kita cari tahu contoh dari pantun teka-teki agar kalian jadi lebih jelas lagi. Pintu ditutup, film dimulai. Jalan mentok, namanya buntu. Tubuh besar punya belalai. Cobalah tebak hewan itu. Nah, pantun ini namanya pantun teka-teki, yang dimana isinya tentang teka-teki ataupun tebak-tebakan. Coba, kalau dilihat dari isi pantunnya atau di baris ketiga dan empat yang berwarna biru, ada kata kunci atau clue di situ. Tubuh besar punya belalai. Cobalah tebak hewan itu apa ya? Hewan yang tubuhnya besar dan punya belalai. Ayo tebak teman-teman. Yang tahu jawab di kolom komentar ya. Sudah? Ya, ini maknanya. Pantun berisi sebuah teka-teki atau tebakan tentang hewan besar dan mempunyai belalai. Lanjut, pantun kiasan. Apa itu pantun kiasan? Pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan atau sering disebut juga dengan peribahasa. Contoh dari pantun kiasan. Jalan-jalan mendaki gunung, di tengah hutan bertemu tupai. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, pantun kiasan adalah contoh pantun atau jenis pantun berdasarkan isi yang keempat. Nah, kalau dilihat dari isinya, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, itu merupakan sebuah kiasan atau peribahasa. Apa makna dari peribahasa tersebut? Yuk kita pelajari. Pantun berisi sebuah kiasan atau peribahasa. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita lanjutkan tentang tangga nada. Teman-teman, tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada. Tangga nada dimulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya,
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibedakan menjadi dua, yaitu mayor dan minor. Tangga nada mayor, sebagai contoh tangga nada A mayor. C, D, E, F, G, A, B, C. Ciri-cirinya bersifat riang gembira, bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada do, dan mempunyai pola interval atau jarak 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Dalam teori musik, skala mayor atau tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonis. Skala ini tersusun oleh 8 not yang intervalnya sudah kita sebutkan tadi. Selanjutnya, tangga nada minor. Dalam teori musik, tangga nada minor adalah salah satu tangga nada diatonis. Tangga nada ini tersusun oleh 8 not. Nah, contohnya adalah tangga nada A minor. A, B, C, D, E, F, G, A. Ciri-ciri dari tangga nada minor adalah bersifat sedih, kurang bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada La. Mempunyai pola interval atau jarak 1,5, 1,1, setengah, 1,1. Nah, kita beberapa kali mengulang tentang pengertian tangga nada mayor dan minor beserta ciri-cirinya. Diharapkan teman-teman menjadi lebih paham karena kita sudah mengulang beberapa kali. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi barunya, yaitu tentang tangga nada mayor relatif. Tangga nada mayor dan minor yang memiliki tanda mula sama disebut sebagai relatif. Jadi, tangga nada C mayor merupakan mayor relatif dari tangga nada A minor. Dan tangga nada C minor adalah minor relatif dari tangga nada A mayor. Pokoknya memiliki tanda mula sama antara mayor dan minor. Tangga nada mayor relatif dari suatu tangga nada minor ditentukan dengan menaikkan nada tonika atau tangga nada minor tersebut sebanyak satu nada dan satu seminada atau 3,5 langkah, yaitu dengan interval atau jarak terts minor. Jika tanda mula suatu tangga nada, misalnya G mayor, terdiri atas satu kres, maka tangga nada minor relatifnya atau E minor juga pasti memiliki satu kres sebagai tanda mula. Nah, itulah penjelasan tentang tangga nada mayor relatif. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar, dan tentunya patuh terhadap orang tua dan selalu berdoa, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.